Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aldo Iqbal Ritama, teman saya Kevin Alfarizi, Muhammad Azhar, Dedi Ardiansyah, dan Abidus Misi. Sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Pembuatan DME sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG di masa mendatang. Nah, di penjelasan kami ini nanti akan ada 5 bagian. Yang pertama ada pengertian batubara dan gasifikasi, yang kedua ada hubungan batubara dan metanol, yang ketiga ada proses batubara ke metanol, yang keempat ada pengertian DME, dan kelima proses metanol menjadi DME. Nah, untuk bagian pertama bisa dilanjutkan ke teman saya. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu pengertian batubara dan gasifikasi akan saya jelaskan. Untuk penjelasan pertama yaitu batubara. Batubara merupakan bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Nah, untuk gasifikasi batubara merupakan proses pengonversi karbon dalam batubara menjadi gas ataupun syngas dengan menggunakan media gasifikasi atau gasification agent. Zat yang digunakan sebagai media adalah gas atau oksigen dan juga air atau steam, juga termasuk karbon dioksida. Zat yang dihasilkan bermacam-macam, seperti karbon monoksida dan hidrogen, yang merupakan produk utama dari gasifikasi batubara ini. Dan juga terdapat karbon dioksida, steam, bahkan metana, dan gas-gas seperti NOx dan SOx. Walaupun di dalam gasifikasi batubara, produk ini sangat sedikit. Nah, untuk tahap-tahap dari gasifikasi batubara sendiri ada 5 tahap, yaitu pengeringan, pirolisis, pembakaran zat volatil atau gasifikasi, dan slagging. Nah, dari kelima tahapan tersebut, 4 tahapan di awal merupakan tahapan alami, sedangkan slagging tidak merupakan tahapan alami. Rentang temperatur masing-masing proses ini yaitu pada pengeringan 0 hingga 150 derajat Celcius, pada pirolisis 150 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius, untuk oksidasi atau pembakaran dari 700 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius, sedangkan pada reduksi 800 hingga 1000 derajat Celcius. Proses pengeringan, pirolisis, dan reduksi itu bersifat endotermik, sedangkan proses oksidasi bersifat eksotermik. Pada tahap pengeringan di mana terjadi penguapan dalam kandungan air dalam batubara. Proses ini bergantung pada jenis batubara. Untuk jenis batubara bituminous, kelembapannya dapat mencapai 3% dari berat batubara tersebut. Sedangkan jenis bituminous lebih kecil, sekitar 5% dari berat batubara. Proses ini dapat dihindari di dalam gasifer dengan cara mentreatment terlebih dahulu batubara yang masuk. Tahap selanjutnya yaitu pirolisis, merupakan proses chemical decomposition dengan cara pemanasan pada kondisi minim atau tanpa oksigen. Batubara akan mengalami perangkahan pada proses ini pada suhu sekitar 250 derajat Celcius ke atas. Hasil dari proses ini adalah merupakan arang, uap air, uap tar, dan gas-gas. Tujuan dari proses ini merupakan mempermudah reaksi perbentukan syngas pada gasifer. Pada pirolisis ini dihasilkan CO2, CH4, H2O, H2, dan tar. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap pembakaran zat volatil atau combustion of volatile matter. Zat pirolisis bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan panas yang diperlukan oleh proses selanjutnya, yaitu gasifikasi oleh steam. Proses pembakaran ini merupakan reaksi homogen yang bersifat eksotermis dan menyediakan panas atau energi untuk proses reaksi hidrogen. Hasil dari
proses ini adalah CO2, H2O, abu, dan gas polutan. Nah, untuk tahap keempat yaitu tahap gasifikasi. Pada tahap ini, Char bereaksi dengan uap air dan karbon dioksida untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida sebagai komponen utama gas hasil. Pada tahap ini adalah tahap yang terjadi di bagian gasifer atau proses gasifikasi. Proses ini bergantung dengan pilihan dari jenis-jenis batubara yang jenis-jenis dari gasifer itu sendiri, di mana setiap gasifer itu memiliki kelebihan dan kekurangan dari gasifer itu sendiri. Berikut reaksi yang terjadi di sini yaitu C plus H2O menjadi H2 plus CO, CO2 plus C sama menjadi 2CO, dan C plus 2H2 menjadi CH4. Pada tahap ini juga terbentuk metana pada kondisi tertentu untuk menyesuaikan rasi H atau C agar sesuai dengan kebutuhan. Biasanya diatur supaya terjadi reaksi water gas shift yang bertujuan untuk mengkonversi CO menjadi H2. Nah, selanjutnya tahap slagging, yang mana tahap slagging ini bukan terjadi secara alami. Di dalam batu bara sendiri juga terdapat kandungan dari debu atau abu-abu kecil, bisa juga dikenal dengan ash, di mana besarnya abu ini tergantung dari jenis batu bara dan juga geografi tempat pengambilan batu bara tersebut. Nah, pada slagging inilah terjadinya pemisahan antara debu dan produk yang akan dijadikan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara batu bara dan metanol. Next slide. Jadi hubungan antara batu bara dan metanol ini terdapat pada proses pembuatan metanol itu sendiri dari gasifikasi batu bara. Jadi metanol itu dibuat dari pembuatan syngas dari proses gasifikasi batu bara. Nah, proses batu bara ini menjadi syngas secara umum melalui proses gasifikasi tersebut. Selain itu, terdapat proses pengurangan kandungan sulfur melalui sulfur removal. Syngas yang terbentuk dari gasifikasi ini akan disintesikan dalam reaktor untuk membentuk metanol. Terus proses pembuatan metanol ini sama dengan proses pembuatan syngas lainnya, di mana terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengeringan, pirolisis, oksidasi, dan reduksi atau gasifikasi. Namun, pada proses pembuatan metanol dari batu bara ini sendiri, tahap gasifikasi reduksi menggunakan reaktor fluidized bed karena memiliki keunggulan yaitu mampu memproses batu bara berkualitas rendah, terus kontak antara padatan dan gas bagus, luas permukaan reaksi besar sehingga reaksi dapat berlangsung dengan cepat. Terus ada efisiensinya tinggi dan emisinya rendah. Terus reaksi-reaksi yang terjadi pada proses gasifikasi ini ada reaksi shift conversion, merupakan reaksi reduksi karbon monoksida oleh kukus untuk memproduksi hidrogen. Terus ada juga reaksi water gas, di mana reaksi oksidasi parsial karbon oleh kukus yang dapat berasal dari bahan bakar padat itu sendiri maupun dari sumber yang berbeda. Terus ada reaksi Bodarn, itu merupakan reaksi antara karbon dioksida yang dapat di dalam gasifier dengan ruang untuk menghasilkan CO. Terus yang berikut itu ada merupakan reaksi pembuatan gas metan. Next slide. Nah, di sini ada reaksi-reaksi dari batu bara ke metanol, di mana ada 5 reaksi dasar. Yang pertama itu karbon monoksida bereaksi dengan oksigen, itu dia akan menghasilkan karbon dioksida. Terus karbon akan bereaksi dengan 0,5 oksigen, itu akan menghasilkan karbon monoksida. Terus reaksi yang ketiga itu karbon akan bereaksi dengan air atau H2O, itu akan menjadi
karbon monoksida dan hidrogen. Terus yang reaksi keempat itu karbon akan bereaksi dengan karbon dioksida akan menghasilkan di karbon monoksida atau 2CO. Terus reaksi yang terakhir dari reaksi batu bara ke metanol itu ada CO atau karbon monoksida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah di sini saya melanjutin penjelasan dari teman saya tadi, yaitu proses batu bara menjadi metanol ya. Proses ini cukup panjang ya, proses mengubah padatan ini menjadi metanol gitu, padatan dari batu bara. Nah, yang pertama kita masuk dari sisi sebelah kiri ini, di mana prosesnya ini adalah pertama tuh batu bara di sini dikuser atau dihancurkan kecil-kecil, kemudian masuk ke dalam setelah hancur itu masuk ke dalam reaktor ya, fixed bed tadi, reaktor atau fluid bed. Nah, di sini ada juga dari udara bebas di mana kandungan udara itu nitrogen 79% dan oksigen itu 21%. Nah, di sini ada filter. Di filter ya, filternya dari ya kalau misalnya ada padatan, debu atau sebagainya. Kemudian dikompresor dan dimasukkan ke furnace gitu. Nah, dimasukkan ke furnace ini tujuannya adalah untuk memanaskan oksigen yang diambil tadi yang semulanya tuh suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Di sini menjadi 760 derajat Celcius. Sangat jauh. Terus dengan tekanannya itu 18 atm masuk ke dalam reaktor ini, kemudian direaksikan. Nah, di sini kita membutuhkan 2 reaktor ya. Untuk reaktor pertama ini mengubah batu bara itu proses pembakaran lah dengan oksigen. Kemudian di reaktor ini keluar reaktor ini menuju ke namanya hopper. Hopper ini adalah di mana nanti hasil pembakaran itu kan akan menghasilkan abu gitu. Nah, slagging tadi dari teman saya Dandi tadi sudah jelasin, abu tersebut nanti akan menjadi ke bawah gitu di hopper ini. Namun kondisi operasinya sama, kondisi operasinya tadi 760 derajat Celcius dan 18 atm. Jadi tekanannya sangat tinggi. Nah, nanti setelah terpisah dari abu itu, gasnya itu yang mengandung tadi syngas, H2MO, CO2 dan ada juga sedikit dari NOx dan sebagainya yang bersifat impurities atau zat pengotor itu di expander. Nah, di sini penurunan tekanan ini ya tujuannya sebelum memasukin absorpsi diturunkan tekanannya menjadi dari 18 menjadi 9,2 atm atau 10 lah mendekati. Kemudian dimasukkan ke cooler. Nah, cooler ini penurunan temperatur. Jadi di setiap flow diagram ini ada namanya sensor ya, sensor temperatur, tekanan dan sebagainya gitu, flow. Jadi masuk ke absorpsi. Di sini proses absorpsinya ada 2, ada H2S sama CO2. Nah, menggunakan amin ya, amin atau diamin bisa juga untuk recovery gitu, menghilangkan menghilangkan impurities yang ada gitu di sini. Nah, kemudian setelah dari absorpsi ini namanya tuh ada stripper. Jadi ada kolom stripper di mana kolom stripper ini yang tujuannya itu kolom stripper ini tujuannya untuk meregenerasi ya. Regenerasi tadi dari yang setelah amin atau diamin itu bereaksi tadi dengan impurities, jadi stripper ini fungsinya untuk meregenerasi rich amin, namanya itu rich amin menjadi lean amin. Lean amin itu di mana rich itu setelah terkontaminasi dengan impurities lah. Jadi lean amin. Nah, kemudian lean amin itu ya fungsinya untuk ini, untuk untuk menjadi di sini, untuk menjadi namanya tuh lean lagi, bersih lagi gitu. Makanya amin atau diamin sejenisnya itu bisa digunakan lagi gitu ke absorpsi.
Nah, setelah proses ini kita lihat lagi ada expander ya, penurunan tekanan dan sebagainya. Nah, di sini proses pentingnya. Ini namanya reaktornya sama Blizzard bed. Kenapa namanya Blizzard bed? Karena di dalamnya ada katalis, bentuknya itu butiran. Butiran katalis ini bisa terbuat dari kobalt, besi, logam gitu. Intinya ya dasarnya itulah katalis yang dibuat, di mana mereaksikan tadi syngas yang sudah bersih nanti menjadi metanol. Nah, disinilah reaksi yang akan dibentuk. Di sini juga membutuhkan air atau steam sebagai pelarut lah, solvent gitu. Nanti setelah dia bereaksi, kondisi operasinya tuh temperaturnya tetap sama, keluaran dari absorpsi yaitu 320 derajat Celcius dengan tekanan 9,5. Ini bereaksi di sini. Kemudian ini namanya itu reaksi reaksi Tripper-Trouch. Nah, Tripper-Trouch ini jadi dia nanti namanya reaksinya itu akan terbentuk gitu di sini. Menjadi metanol dan juga air reaksi sisanya, dan juga ada reaksi sisa katalis itu bekas reaksi seperti menggunakan kobalt, besi atau sebagainya. Keluaran dari sini di cooler dulu agar menurunkan temperatur. Nah, biasanya temperaturnya tuh sekitar 150 sampai 250, masuk ke fraksinasi. Nah, di sini ada kolom fraksinasi, di mana tujuan fraksinasi ini ya tadi berdasarkan pemisahan titik didik. Namun di sini fraksinasi yang digunakan itu namanya distilasi bertekanan. Kenapa bertekanan? Karena ini sifatnya itu metanol dari hasil reaksi tadi azeotrop gitu. Azeotrop itu di mana dia memiliki titik didihnya itu berdekatan gitu. Jadi tray-traynya ini kita daripada kita menggunakan distilasi biasa, tray ini enggak terlalu banyak, jadi gunakan distilasi bertekanan gitu. Biar sifat azeotrop itu bisa dipisahkan antara air dengan metanol. Nah, disinilah nanti proses di sini naik, dia tapi di sebagian itu di replug atau di recycle kembali di sini, dimasukkan dengan pompa. Di sini ya istilahnya tuh kayak separator lah, replug gitu. Nah, dipompa nanti sebagian yang fraksinya masih berat itu masuk lagi gitu ke distilasi bertekanan. Yang sudah murni, pure metanol murni, dia akan keluar. Dan di sini ada namanya tangki ya. Namun sebelum dimasukkan ke tangki timbun metanol, dia didinginkan dulu suhunya. Biasanya metanol itu penyimpannya tuh sekitar di bawah inilah, di bawah 60, karena boiling point-nya juga sekitar segitu, 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Jadi penyimpanannya itu jangan sampai ke 70 dan sebagainya, itu bisa membuat volatility atau menguap losses di tangki gitu. Nah, mungkin untuk proses selanjutnya karena kita menggunakan teknologi mengubah metanol batu bara metanol kemudian jadi DME, mungkin untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Azhar dan Aldo. Terima kasih atas penjelasan saya. Saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian DME. Next. Oke, di sini dapat kita lihat DME merupakan senyawa ether sederhana yang dapat diproduksi dari berbagai sumber bahan baku seperti gas, bumi, batu bara, serta biomasa, dan mempunyai angka cetan yang tinggi dan sifat yang mendekati LPG seperti viskositas dan titik didih dan tekanannya, sehingga sangat penting untuk dikaji kemungkinan pemanfaatan DME ini untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan minyak solar maupun LPG di Indonesia. DME selain dapat dimanfaatkan di industri dan transportasi serta pembangkitan listrik sebagai substitusi minyak solar, juga berpeluang untuk menggantikan LPG sebagai bahan bakar di sektor rumah tangga atau komersial dan industri yang saat ini sebagian besar diimpor. Terus, mengapa kami mengambil DME? Yaitu karena seperti yang saya baca tadi, DME merupakan senyawa ether yang paling sederhana, dan DME ini yaitu berbentuk gas yang tidak berwarna dengan bau yang khas ethernya sendiri dan mudah larut dalam air maupun dalam minyak, dan tidak bersifat karsinogenik dan tidak beracun. Maksudnya tidak bersifat karsinogenik ini maksudnya adalah limbah yang tidak dapat menyebabkan timbulnya sel kanker dalam tubuh gitu.
Mengingat DME ini tidak beracun, mudah dicairkan dan mudah dalam penanganannya, maka bahan ini dapat dimanfaatkan seperti yang tadi, dimanfaatkan sebagai bahan sektor rumah tangga di industri, sebagai substitusi LPG dan minyak tanah, maupun sebagai bahan bakar transportasi kendaraan diesel. Dan DME ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu substitusi LPG, LNG, minyak solar, dan bensin dengan proses pembakarannya itu sangat bersih gitu. Dan DME ini memiliki angka cetan yang cukup besar, lebih dari angka cetan diesel yaitu 65 sampai 70. Jika dibandingkan dengan diesel yaitu 40 sampai 56. Terus dan pemanfaatan DME ini menghasilkan dampak lingkungannya itu rendah gitu, karena dia tidak menghasilkan belerang dan asap serta menghasilkan NOx dan CO yang sangat rendah gitu. Terus DME ini seperti yang dijelaskan tadi di atas, DME ini bisa dimanfaatkan sebagai substitusi LPG, mengingat sifat-sifat dasarnya yang tidak terlalu berbeda gitu. Pemanfaatan DME ini sebagai substitusi LPG diperkirakan tidak akan merubah spesifikasi teknik tabung LPG-nya LPG yang dibuat gitu. Selain itu, DME ini memiliki bahan baku yang banyak gitu untuk pembuatannya gitu. Terus next slide selanjutnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan reaksinya. Mungkin sebelum menjelaskan reaksinya, saya akan membahas tentang spesifikasi bahan baku metanol, bahan baku produk metanol dan produknya. Yaitu untuk bahan bakunya itu metanol, bentuknya itu cair, didih 1 atm atau yaitu 64,7 derajat Celcius. Terus temperaturnya itu 30 derajat Celcius, kemurniannya itu 99,95 derajat Celcius. Terus impurities itu air gitu. Itu spesifikasi produknya itu yang DME itu atau dimethyl ether itu bentuk cair, didih 1 atm atau min 24 derajat Celcius, kemurniannya itu 99,5%, dan impurities itu metanol yaitu 0,45% dan air itu 0,05% dan titik lebur itu min 141,5 derajat Celcius. Mungkin dan sebelum masuk ke reaksinya, mungkin saya akan membaca mekanisme reaksinya atau menjelaskan mekanisme reaksinya tuh. Untuk mekanisme reaksi DME ini sendiri adalah dia tuh menggunakan reaktan gabungan yaitu dari Al2O3 dan SiO2 yang berbentuk padatan, yaitu difusi gas reaktan dari fase gas ke permukaan luar atau bisa disebut interface katalis, sedangkan difusi reaktan dari permukaan luar katalis melewati pori-pori gitu, pori-pori katalis itu ke permukaan dalam pori katalis. Terus absorpsi reaktannya dan permukaan dalam katalis itu penyerapannya itu reaktannya itu cepat gitu dari dalam katalis, dan reaksinya itu 2CH3OH menjadi CH3OCH3 plus H2O. Terus resorpsi hasil reaksinya dari permukaan dalam katalis. Terus difusi gas hasil reaksinya dari permukaan dalam katalis ke permukaan luar katalis. Kemudian dari permukaan luar katalis itu diinterface ke fase gas gitu. Mungkin bisa terlihat di sini reaksinya itu CH3OH plus B bereaksi menjadi CH3OHB. Terus CH3OH plus A tambah B bereaksi menjadi CH3O min A plus H tambah B. Mungkin ini yang saya bacakan ini tahap-tahap reaksinya untuk pemurni. Tujuannya itu untuk menghilangkan sisa reaksi itu selain metanol dan menghilangkan sifat asam dan basanya gitu. Di sini dapat terlihat juga ada reaksi lambatnya tuh. Reaksi lambatnya itu CH3OHB plus ditambah CH3OH min A menjadi reaksi CH3OCH3 ditambah O plus OH min A tambah B gitu. Untuk reaksi lambat ini bisa kita bilang itu reaksi absorpsi gitu untuk reaksi lambat. Untuk reaksi cepatnya itu H tambah B tambah OH min A bereaksi menjadi H2O A tambah B dan H2O A bereaksi menjadi H2O plus A gitu. Untuk reaksi cepatnya nih
yaitu menggunakan reaksi difusi gitu, karena berlangsung sangat cepat gitu reaksi difusi itu. Terus untuk reaksi airnya itu 2CH3OH dari metanol bereaksi menjadi CH3OCH3 plus H2O menjadi DME dimethyl ether plus H2O gitu air. Mungkin ini aja yang dapat saya jelaskan, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ingin melanjutkan proses metanol menjadi DME. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kevin, jadi dari batu bara menjadi metanol dari proses gasifikasi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dari metanol menjadi DME. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kondisi operasi yang dijalankan di proses ini. Reaksi ini dijalankan di dalam fixed bed multitube reaktor yang berlangsung secara eksotermis. Nah, reaktor ini beroperasi secara non-adiabatis dan non-isotermal pada tekanan minimal 15 atm dan suhu sekitar 250 sampai 400 derajat Celcius. Nah, jika suhu reaktor itu lebih tinggi dari 400, maka itu nanti akan terjadi perusahaan katalis di dalam reaktor. Nah, dan sebaliknya jika suhunya itu terlalu rendah, nanti akan dapat mengganggu kecepatan reaksi, sehingga waktu reaksinya itu akan lama. Nah, selanjutnya langkah-langkah proses pembuatan DME dari metanol ini dibagi menjadi 4 tahap proses. Yang pertama itu tahap persiapan bahan baku. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan metanol sebelum direaksikan ke dalam reaktor. Nah, metanol ini biasanya dengan kemurnian sekitar 99,95%. Yang selanjutnya metanol pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dari tangki penyimpanan dialirkan menuju ke TEE. Nah, di sini lalu dari TEE ini kemudian dicampur dengan arus cycle dari menara distilasi MD02. Nah, umpan metanol dipompa ke P01 lanjut ke vaporizer 01 yang beroperasi pada tekanan 1 atm dan suhu sekitar 64,7 derajat Celcius. Nanti di sini akan terjadi penguapan dari metanol itu. Nah, metanol dari vaporizer selanjutnya dialirkan menuju ke kompresor. Nah, dari tekanan ini dinaikkan dari 1 atm menjadi 15 atm dan suhunya naik sekitar menuju ke 250 derajat Celcius. Nah, setelah dari kompresor masuk ke tahap kedua, tahap inti. Di tahap inti ini terjadilah pembentukan DME. Nah, di pembentukan DME ini campuran metanol setelah dipanaskan dari kompresor kemudian masuk ke dalam reaktor yang berisi katalis padat zionit tadi yang sudah dijelaskan, dan dalam reaktor ini terjadi proses dehidrasi metanol menjadi dimethyl ether dan air. Nah, reaktor yang digunakan tadi dijelaskan adalah jenis fixed bed multitube dengan kondisi non-adiabatik dan non-isotermal dengan yang bersifat eksotermis. Nah, reaktor ini beroperasi pada suhu 250 derajat Celcius dengan tekanan 15 atm. Nah, untuk mempertahankan kondisi operasi, reaktor digunakan Deuterm A sebagai pendingin. Pendingin masuk ke dalam shell reaktor dengan konversi yang diperoleh sekitar 80%. Nah, setelah dari proses reaktor masuk ke tahap pemurnian. Nah, pemisahan DME campuran gas yang terdiri dari DME, air, dan sisa metanol keluar dari reaktor dengan kondisi tekanan sekitar 14,9 atm dengan suhu 300 derajat Celcius. Nah, lalu kemudian dilewatkan pada expander E01. Nah, di sini untuk menurunkan tekanannya. Selanjutnya, produk dari sisa reaktan dialirkan ke menara distilasi pertama ini. Nah, untuk mengalami proses pemurnian. Nah, umpan pada fase uap superheated berupa DME, air, dan sisa metanol pada tekanan 6 atm dan suhu 211 derajat Celcius. Nah, menara distilasi di kondisi dasar ini kolom beroperasi sekitar dengan tekanan 6 atm dan suhu 140,5 derajat Celcius. Sedangkan kondisi puncak kolom itu berada pada tekanan 5,8 atm dan suhu sekitar 35,4 derajat Celcius. Diperoleh hasil atas ini itu DME-nya dan bawah itu berupa campuran metanol dan air tadi. Nah, uap keluar dari menara distilasi dilautkan kondensor CD01. Nah, kemudian kondensor cair ini ditampung di akumulator 01. Nah, kondensat cair ini sebagian ditumpahkan ke menara distilasi MD01 sebagai reflux. Nanti dia di reflux
dan sebagian lagi sebagai produk. Nah, yang kedua tahap pemisahan yang pada metal dan air hasil bawah. Produk bawah dari mineral distilasi. Khusus 1, berupa campuran metanol dan air. Nah, di sini dialirkan pompa menuju menara distilasi MD02. Nah, di MD02 ini kondisi bawah dioperasikan pada tekanan sekitar 1 atm dan suhu sekitar 99,8 derajat Celcius. Sedangkan kondisi di puncaknya itu berada pada suhu 1 atm, suhu 64,6 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Metanol hasil atas ini dilewatkan ke kondensor 02, kemudian kondensat cair ditampung pada akumulator AC02. Nah, sebagian kondensat cair dialirkan kembali ke menara distilasi sebagai reflux. Dan sebagai reflux tadi. Dan sebagian lagi ditumpahkan sebagai recycle feed untuk dicampur dengan fresh metanol pada TEE. Pada TEE, nah nanti akan terjadi umpan reaktor. Nah, komposisi metanol recycle sama dengan feedstock dari metanol. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.